Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, angkatan tahun pelajaran 2020. Hari ini adalah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk sesi menumbuhkan karakter akhlak mulia. Semoga anak-anak yang di rumah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Tentunya dengan keadaan sehat kita dapat semangat menuntut ilmu. Yang kedua, sholawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita hingga saat ini. Untuk lebih lanjutnya anak-anak, materi penumbuhan karakter akhlakul karimah, akhlak mulia ini sampaikan oleh saya. Tentunya anak-anakku, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang, maka akan saya di dalam layar ada biodata saya. Ini bahwa saya dikasih nama oleh orang tua saya adalah Nuni Mahbubiah. Saya lahir di Kediri. Alamat tinggal saya ada di Desa Tunggul Sari, Kedung Waru, Tulungagung. Ada nomor WA-nya, bisa nanti dicatat sendiri. Dan saya di sini di SMA Negeri 1 Kedung Waru, saya mengajar mapel pendidikan agama Islam. Memasuki materi, yaitu menumbuhkan karakter akhlak mulia. Tentunya ada latar belakangnya. Kenapa kita harus mempelajari karakter akhlak mulia? Dalam hal ini diambil dari tujuan pendidikan ya, dalam Undang-Undang 45, ini pasal 31 itu sudah di Indonesia sudah ada tujuannya, yaitu meningkatkan iman dan takwa serta membina akhlak mulia para peserta didik. Nah, dalam hal ini ya, menumbuhkan itu sudah ada. Nah, tidak hanya beberapa tahun ini digaungkan, tetapi sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, latar belakang yang kedua adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dari latar belakang kedua ini, tentunya bila dikaitkan dengan judul menumbuhkan karakter akhlak mulia, artinya apa? Peserta didik ya, atau anak-anak, siswa, manusia, semuanya sudah mempunyai karakter. Nah, bagaimana menumbuhkan? Jadi ketika ada membangun berarti belum ada. Ketika sudah menumbuhkan sudah ada tanaman. Nah, bagaimana kita memupuknya? Nah, ini. Nah, jadi materi ini adalah bagaimana cara kita menumbuhkan karakter yang sudah ada di dalam diri kita. Nah,
Artinya apa? Jadi dari pengertian kita harus mengerti dulu pengertian karakter. Nah, pengertian karakter itu bagaimana? Secara bahasa adalah karakter, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Jadi karakter itu sudah ada tertanam pada jiwa manusia. Nah, ini secara bahasa. Nah, secara menurut para ahli, ini saya mengambil dari W.B. Sonder. Nah, ini karakter adalah sifat nyata yang berbeda dengan yang ditunjukkan oleh individu. Nah, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Artinya apa? Nah, setiap individu sudah mempunyai karakter tadi. Itu nyata, kelihatan. Ya, ini menurut W.B. Sonder. Nah, yang kedua, menurut Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini tadi adalah pengertian dari karakter. Nah, apa pengertian dari akhlak? Nah, pengertian dari akhlak menurut bahasa adalah watak, tabiat, tingkah laku, kebiasaan, dan sopan santun. Jadi, akhlak ini adalah suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa, ya, yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau pengertian dari karakter, akhlak, nah ini sudah ada di dalam diri kita dari mulai kita lahir. Nah, jadi bisa dirubah atau tidak? Tentunya ini bisa. Dari apa? Dari pembiasaan. Nah, di dalam jiwa manusia itu sebetulnya ada dua aspek, yaitu yang pertama aspek kemauan atau ability. Nah, dari kemauan berarti manusia mau tidak berubah. Karakternya harus dibangun atau dibentuk. Bagaimana? Mempunyai kemauan atau tidak manusia tersebut. Nah, yang kedua, aspek kepribadian, personality. Nah, ini juga. Nah, personality seseorang akan terlihat secara kasat mata. Dilihat pakai indera kelihatan. Oh, bagaimana orang itu berperilaku. Bagaimana orang itu mempunyai kemampuan. Jadi, masuk pada intelektual. Jadi sehingga akhlak atau karakter ini dapat diajarkan melalui apa? Melalui internalisasi. Apa internalisasi? Internalisasi itu adalah penghayatan. Artinya kalau sudah penghayatan, ini kita sudah melihat, kita hayati betul atau tidak perilaku atau karakter yang baik, karakter yang mempunyai akhlak mulia itu bagaimana. Jadi karakter ini tidak melihat agama apapun. Nah, semua agama mempunyai karakter yang mulia. Mulia di mana? Di mata Allah, di mata sesama manusia, karena bisa dilihat. Nah, internalisasinya itu pada apa? Ya, yang pertama adalah pada peneladanan. Nah, artinya ketika kalian nanti sudah masuk atau sekarang pun ya, sekarang modal daring jarak jauh, ini ada peneladanan. Bagaimana Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kedungwaru ya menyambut kalian. Ya, yang kemarin sudah ada hari Senin ya, sudah ada pembukaan. Nah, MPLS dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, penyambutannya bagaimana? Nah, teladan bisa diteladani atau tidak? Nah, ini. Jadi peneladanan dari orang yang memberikan ilmu, kita lihat. Nah,
Kita teladani yang baik, akhlaknya yang baik, karakternya yang baik, itu kita teladani. Ya. Yang kedua, internalisasi yang kedua adalah pada pembiasaan. Nah, pembiasaan di SMA Kedungwaru sangat banyak. Nah, pembiasaan-pembiasaannya. Jadi ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, ya, ini ada. Jadi ada pembiasaan yang setiap hari Jumat, ya, yang Muslim. Nah, itu ada pengajian Al-Quran di setiap kelas. Yang non Muslim bagaimana? Yang non Muslim nanti juga berkumpul dengan yang non Muslim, mengadakan doa bersama. Dipandu oleh siapa? Oleh pembinanya masing-masing. Itu. Setelah itu apa? Nah, setiap mau memulai pelajaran ada doa. Pulang sekolah juga ada doa. Nah, ini adalah pembiasaan yang agar menjadikan peserta didik mempunyai karakter akhlak mulia. Yang ketiga, internalisasi pada penegakan. Artinya apa? Nah, kita tegakkan kedisiplinan. Ya. Contohnya bagaimana? Disiplin. Kalau masuknya jam 7 berarti sebelum jam 7 sudah harus ada di sekolahan. Itu contohnya ketika peserta didik ini sudah masuk pada lingkungan sekolah. Bagaimana Bu? Sekarang yang kita pembelajaran jarak jauh. Ya, kalian sudah ada pembiasaan kemarin. Jam 6:30 sampai jam 7 ada absen. Ini penegakan kedisiplinan. Nah, ini adalah contoh-contoh penegakan. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat ada internalisasi akhlak mulia karakter ini pada peraturan. Nah, aturannya bagaimana? Ketika kalian menjadi peserta didik, ada aturannya. Rambutnya harus bagaimana? Pakaiannya harus bagaimana? Menjadi seorang peserta didik di SMA Kedungwaru ada aturannya. Nah, ini harus kita taati. Nah, itu mencerminkan karakter diri kita. Nah, yang keempat adalah pemotivasian. Jadi Bapak Ibu guru juga selalu memberikan motivasi kepada kalian. Ya. Kita memberikan motivasi. Ya. Kakak-kakak kelas kalian juga memberikan motivasi. Bagaimana? Belajar dengan baik. Caranya bagaimana? Bisa ada nanti kalau sudah masuk pada pembelajaran ya setelah MPLS ada pembelajaran jarak jauh, di situ juga ada bagaimana memotivasi. Di dalam UKBM-nya, unit kegiatan belajar mandiri kalian ini ada motivasi dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi karakter ini sudah ada pada jiwa manusia. Karakter ini sendiri sudah ada sejak pengembangannya adalah filosofi pendidikan karakter ini diajarkan pertama oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, di dalam Islam Nabi Muhammad juga seperti itu, memberikan teladan-teladan. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini memilah ada 4 olah untuk pendidikan karakter. Ya. Olah hati. Nah, olah hati bagaimana? Olah hati adalah dimiliki oleh setiap individu atau kerohanian yang mendalam, ya, mempunyai sifat religius, ya, beriman dan bertakwa. Nah, ini. Yang kedua, olah karsa. Apa olah karsa? Ya, setiap individu mempunyai integritas, moral, rasa berkesenian, berkebudayaan. Ya. Nah, yang masuk di SMA Kedungwaru tidak hanya orang Jawa, ada suku Jawa Tengah, ada yang mungkin ya, perpindahan orang tuanya dari Sumatera. Nah, ini campur kebudayaannya. Nah, tapi bagaimana?
Nah, ketika sudah masuk di SMA Kedungwaru juga ada kebudayaan. Kebudayaannya apa? Kebudayaan literasi. Bagaimana kalian untuk mencari ilmu yang baik? Tentunya kalau literasi harus banyak membaca. Nah, ketika membaca ini juga menjadi pembiasaan. Nah, yang ketiga adalah olah pikir. Olah pikir ini adalah setiap individu mempunyai keunggulan akademis. Ya. Nah, keunggulan akademis ini sebagai hasil dari pembelajaran. Nah, ketika sudah masuk di SMA Kedungwaru, nah kita olah pikiran kita. Agar apa? Agar nilai akademis kalian ini bagus. Ketika menjadi peserta didik. Nah, ketika di luar bagaimana? Ya, keberhasilan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini dari kita mulai kita belajar, mampu belajar. Kalau bayi itu belajar merangkak, setelah bisa merangkak, duduk, bisa berdiri, jalan, sampai manusia itu ya meninggal, itu ada pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak pada formal saja. Jadi bisa informal. Artinya apa? Nah, ada trilogi pendidikan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini yang mempengaruhi karakter manusia. Yang bisa menumbuhkan akhlak mulia itu di situ. Ketika di rumah bagaimana pendidikan karakter yang ditanamkan oleh keluarga. Ketika di sekolah, bagaimana pendidikan karakter di sekolah. Nah, di masyarakat seperti itu juga. Kalian mempunyai teman. Bagaimana berinteraksi dengan temannya di luar sekolahan. Ada tetangganya. Ada? Nah, ini. 3 ini yang mempengaruhi bagaimana kita membentuk karakter akhlak mulia. Yang keempat adalah olahraga, artinya raga kita juga harus sehat. Ya. Ketika diri kita sehat, secara otomatis pikiran kita, hati kita juga akan sehat. Mempunyai pemikiran yang positif atau yang di dalam masa sekarang adalah positive thinking. Terus bagaimana model pengembangannya di dalam sekolah? Ini model pengembangan karakter yang ditanamkan tadi bagaimana? Di sini ada bagiannya. Di dalam keluarga, masuk kepada peserta didik. Dari masyarakat juga ada. Dari sekolah, dari guru, bagaimana pembiasaan di sekolah, bagaimana interaksi antara guru dengan sekolah. Kepala sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, lembaga sekolah tersebut. Nah, ini akan mencerminkan apa? Akhlak mulia. Nah, karakter akhlak mulia ini juga sesuai dengan pasal Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Nah, yang tadi, yang atas ini adalah olah hati, olah karsa, olahraga, olah pikir. Ini akan menimbulkan sifat apa? Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, semangat, kreatif. Kita harus mengembangkan itu semua. Mandiri, demokratis, ya, rasa ingin tahu yang besar. Untuk apa? Dalam proses belajar. Semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Ketika ada teman kita, teman kalian yang prestasinya bagus, kita harus mengacungi jempol. Terus bagaimana cara kita untuk bisa berprestasi? Nah, di dalam SMA Negeri 1 Kedungwaru ini banyak wadahnya. Nanti ya, hari Jumat nanti ada sesi untuk ekstrakurikuler. Nah,
ada bermacam-macam ekstrakurikuler. Nah, ini nanti juga ada pengambilan kuesionernya. Kalian yang pengen ikut apa? Kalian punya bakat apa? Oh, saya bakatnya di katakan teater, ada. Oh ya, saya yang religius, ada. Nah, oh saya yang olahraga, ada basket, ada hoki, ya, ada pramuka, dan ada OSIS, ada yang lain sebagainya. Nanti ada di hari Jumat. Nah, ini juga sesuai dengan ketika ini kita lakukan, ya, sifat-sifat tadi menunjukkan karakter ini. Nah, ini yang di Ibu Khofifah Indar Parawangsa kemarin menjadikan 5: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, inilah. Nah, anak-anak, kita tidak harus berkeluh, ya, adanya pandemi ini, ya, tapi ini kita jadikan wadah. Oh, bagaimana ketika ada pandemi kita juga harus tetap semangat. Artinya apa? Harus sesuai dengan protokol kesehatan, gitu. Kita harus menjaga lingkungan kita. Sesuai atau tidak dengan karakter akhlak mulia, sesuai. Nah, di dalam ada 3 pendekatan dan implementasi pendidikan karakter. Ini ada melalui kebijakan nasional yang diteruskan sampai ke tingkat satuan pendidikan. Artinya apa? Di dalam pendidikan ada dinas pendidikan yang ada di pusat, Kemendikbud pusat, ya. Nah, ini mempunyai sosialisasi yang diturunkan ke bawah sampai pada satuan pendidikan, SMA, lembaga. Nah, ini bagaimana disosialisasikan? Yang kedua, pengembangan regulasinya, ya, pengembangan kapasitasnya. Kalau dulu tidak ada kapasitasnya SMA harus bagaimana, ya. Nah, sekarang sudah ada aturannya. Oh, untuk belajar menjadi lebih baik pembelajarannya sudah ada pada OTIF and give antara guru dengan anak. Ini kapasitasnya berapa? Oh, satu kelas 36. Implementasi dan kerjasamanya. Tentunya di sini ada monitoringnya, evaluasi. Nah, ketika kita belajar pasti ada kesalahan. Jadi ketika kita mendapatkan nilai nanti ketika kalian belajar, nah ini tidak usah, aduh nilaiku jelek, tidak usah. Ini sebagai cambuk bagi kita. Oh, berarti cara belajar saya kurang bagus. Ya, kita tingkatkan lagi, harus semangat lagi literasinya, gemar membacanya, disiplinnya, ya kan? Nah, itu. Yang kedua, menemukan praktek contoh terbaik pendidikan karakter. Ya. Nah, ada contoh-contoh dari Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu guru yang ini seperti ini. Nah, yang bagus kita ambil, yang jelek ya sudah biarkan saja. Kita ambil. Oh, yang tidak bagus, oh kita harus menjadi lebih baik. Ya. Yang ketiga, revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler yang terdahulu bagaimana? Mungkin ini seperti ini, kurang ini Kak, boleh. Nanti ketika kalian sudah masuk di SMA gedung warung. Nah, seperti itu. Nah, ini di mana? Di pramuka, kantin kejujuran, gitu ya, UKS, PMR. Nah, perlombaan, ada olimpiade, sains atau OR dan olahraga, ya. Sekolah hijau, pendidikan anti korupsi, pendidikan tertib lalu lintas, ya. Nah, di situ. Jadi prinsip dalam hidup ini agar kita sukses itu saya mempunyai bahwa satu, ada masa menanam. Bagaimana kita menanam karakter kita? Ya, ada masa memupuk. Nah, dalam menumbuhkan berarti kita sudah menanam berarti ya. Tinggal menumbuhkan. Menumbuhkannya bagaimana? Kita pupuk. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi, teladan-teladan kita internalisasi, kita hayati, kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu pemupukannya. Nah, ada masa menuai. Nah,
Nah, ketika menuai berarti apa? Kita memetik hasil. Dari apa? Dari proses pembiasaan. Nah, penegakan disiplin kita. Nah, di situ. Dan semua itu harus dilakukan satu persatu. Ada prosesnya. Oh, tidak menanam terus langsung menuai. Bagaimana? Apakah bisa kalau tidak ada pemupukannya? Nah, pemupukan ini menurut saya adalah proses penumbuhan karakter akhlak mulia. Berarti dari mana? Dari diri kita sendiri awalnya. Ketika kita mempunyai ability, mempunyai kemauan untuk menumbuhkan karakter akhlak mulia, ini juga akan grow, akan tumbuh. Nah, karena apa? Kita sudah mempunyai kepribadian. Harus kita tumbuhkan tadi. Nah, itu anak-anak, bahwa penumbuhan karakter akhlak mulia ini harus kita mulai dari diri sendiri. Ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Nah, ini ketika ini kita lakukan dengan baik, maka kita akan mempunyai karakter akhlak yang mulia, baik di mata Tuhan yang menciptakan kita, di mata manusia, di mata makhluk Tuhan. Karena apa? Nah, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dan tumbuhan. Ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu anak-anak, kiranya sampai di sini, nanti kita jumpa lagi di lain waktu, ya. Nanti ada video atau slide-slide contoh-contoh pembiasaan, ya, motivasi, ya, yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi hingga akhir hayat kita. Semangat untuk kalian anak-anak, ya. Saya akhiri. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.